tolong diingat juga. Undetectable, tidak terdeteksi, artinya tidak bisa mentransmisikan virus itu ke orang lain. So remember, HIV is only a health condition. It is not a punishment. Ya, jadi konsepnya itu yang paling penting adalah HIV itu adalah status kesehatan, bukan hukuman. Jadi kalau misalnya seseorang terkena itu tidak pasti akan meninggal gitu, dan itu nggak benar sama sekali. So then I will talk about actually always prevention is better than treatment. So how can you prevent yourself from getting HIV? So we will just look at the 4 routes of transmission. The first one is sexual contact. So we need safer sexual practice. The first one is by using condom. So condom, you can create physical barriers during your oral, anal, or vaginal sex. So it is the best option for you to protect yourself. Jadi sama seperti mungkin penyakit lain pada umumnya ya, teman-teman, pencegahan selalu lebih baik daripada perawatan. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencegahnya. Nah, untuk HIV ini yang paling penting adalah nomor 1 adalah melakukan hubungan seks secara aman, dan yang paling aman itu menggunakan kondom. Karena kondom ini bisa membatasi secara fisik antara organ kelamin yang satu dengan yang lain pada kegiatan seks seperti oral, atau juga lewat intercourse vagina. Dan kondom juga merupakan salah satu pilihan yang paling banyak tersedia dan juga paling baik. So actually condom also protect you from other sexually transmitted infection. Nah, ini juga penting ya. Kondom itu bukan cuma untuk menjaga kita dari virus HIV, tapi juga dari penyakit menular seksual lainnya. The second one is you have to know your status, and also testing is the only way you can know if someone got infected by HIV or other sexually transmitted infection. Nah, yang paling penting juga selain itu, kita harus tahu status kita seperti apa. Dan untuk mengetahui status itu, satu-satunya cara lewat testing, ya. So when you got infected, then you have to be treated. So the testing actually open the doors to assess the treatment options. Jadi ketika di tes ini kita akan tahu kita terinfeksi atau enggak. Dan kalau amit-amit sampai kena, kita bisa langsung diberikan pengobatan yang baik. So the third one is no alcohol or drugs, because the alcohol or the drugs will increase the risk of engaging in high-risk sexual behavior. Nah, ini juga penting tidak menggunakan alkohol secara berlebihan atau juga menggunakan obat-obat terlarang psikotropika, karena zat-zat ini bisa meningkatkan risiko untuk melakukan hubungan seksual yang sangat berisiko dalam transmisi virus HIV. Because under the influence of alcohol or drug, then you may make some wrong decision. You forget to use a condom, or you cannot use a condom correctly. That will increase your risk. Karena dari pengaruh alkohol atau juga obat-obatan ini bisa mengaburkan ya tingkah laku kita yang tadinya harusnya melakukan suatu hal yang sederhana yang benar bisa jadi tidak benar. Contoh dari mungkin bisa jadi lupa pakai kondom, atau juga pakai kondomnya mungkin salah. Bisa. They joke about like using the condom like backwards. Okay, the fourth one is better to maintain a mutually monogamous relationship. So actually, if you and your partner are not do not have HIV or STI, if you practice monogamy relationship, then the disease will not suddenly pops up. So it is better to maintain a mutually monogamous relationship for the as a safety option. Dan penting juga untuk memiliki pasangan seksual yang monogamus, artinya satu sama satu aja. Ya, setia sama pasangan. And also we encourage
you to have communication with your partner about STI and also about testing. Dan juga sangat disarankan untuk bisa berbicara terbuka dengan pasangannya tentang penyakit-penyakit seksual. So actually there are two types of condoms, the male condoms and the female condoms, but female condoms are less common these days. So if they are used correctly, it will be around 95% effective in protecting you from STI. Ya, jadi sekarang ini zamannya udah agak modern ya. Mungkin kalau kita dulu tahu kondom, biasanya kondom itu untuk laki-laki aja. Tapi sebenarnya sekarang pun ada namanya kondom untuk perempuan, meskipun masih juga orang umum. Ada kondom untuk perempuan. Ya. Dan jika digunakan dengan benar, kondom ini bisa 95-98% efektif dalam mengurangi risiko infeksi penyakit menular seksual. So for the next part is about your risk assessment of getting HIV, and I'll pass the time to Carmen. Jadi untuk sesi berikutnya adalah Mr. Kaming tentang penilaian risiko kita, apakah kita memiliki risiko yang tinggi atau rendah terhadap infeksi. Okay, maybe you think that I might have a chance to get HIV infected. Jadi mungkin dari teman-teman dari kita sempat kepikiran ya, kita punya risiko nggak sih sebenarnya untuk terinfeksi HIV? So before we do the testing, we need to ask ourselves some questions. Jadi sebelum di testing, kita juga perlu mengakses diri kita, mempertanyakan ke diri kita sendiri tentang So do you have do the blood transfusions in the last 12 months? pernahkah teman-teman melakukan transfusi darah selama 12 bulan terakhir? Or sharing the needles with other people for injections? Atau mungkin juga berbagi jarum suntik dengan orang lain? And as you remember that Coco said, the sexual transmitter is the most transmitted patterns in Hong Kong. So that do you have any sexual intercourse, no matter your partner is husband, boyfriend, or friends, or others male? Dan juga yang terakhir, karena kembali lagi ya, di Hong Kong sendiri penderita HIV AIDS ini paling banyak lewat hubungan seksual. Jadi teman-teman, kita juga perlu mikir lagi, mencoba mengingat apakah kita memiliki hubungan seksual dengan orang lain selain partner, mungkin bisa suaminya, atau mungkin pacarnya, atau mungkin temannya. Not only have the sex, we also count that is it the sex without condoms. Nah, selain itu juga perlu lebih detail lagi ya. Apakah hubungan seksnya itu tidak pakai kondom? Or did your condom get it breaking or coming out of the having sex? Atau ketika berhubungan seks kondomnya robek? How often do you use a condom? Is it frequently used? Apakah jika menggunakan kondom, apakah penggunaannya ini konsisten? Do you use other ones, body fluids, to masturbate yourself? Nah, ini juga apakah menggunakan cairan tubuh orang lain ketika bermasturbasi? Or do you share sex toy with other people without condoms? Apakah juga berbagi sex toys itu? So if the question is yes, so that you have opportunity to get in a high risk behavior. Kalau misalnya jawaban dari salah satu ini ya, bisa jadi teman-teman memiliki risiko yang cukup tinggi. And you can only know the result after testing. Dan satu-satunya cara untuk teman-teman tahu ya harus lewat testing. Okay, today we have the two testing for you. One is HIV and the second one is the syphilis. Nah, hari ini dari AIDS Concern akan menyediakan jasa untuk teman-teman testing tidak cuma HIV tapi juga untuk penyakit sifilis. It only take you 5 minutes to complete the testing. Hanya 5 menit saja. And it will be very simple to use your fingertip blood to get the testing. Mungkin yang teman-teman yang belum pernah tesnya itu cuma hanya mengambil darah sedikit aja dari ujung jari.
Today, after you do the testing, your result will be tell you through the SMS or WhatsApp within a day. Nah, jika misalnya teman-teman nanti memutuskan untuk tes, hasilnya dalam 1 hari akan dikirim lewat SMS atau WhatsApp. All of your testing results are kept confidential. Ini yang paling penting juga ya. Hasilnya itu akan sangat rahasia. Jadi do not share to other ones. Dan teman-teman juga dihimbau untuk tidak membagikan informasi hasil testing tersebut ke pihak lain. Jadi itu benar-benar buat diri sendiri aja. So you can see the example of the message in the screen. You receive the message if you have negative result. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ya hasilnya seperti isi dari SMS atau WA-nya nanti ya. Yeah. But if for the positive case, we will call you as soon as possible. Nah, kalau ini misalnya teman-teman hasilnya negatif ya, kalau misalnya amit-amit sampai ada yang positif, nanti pihak Extension akan menelepon teman-teman untuk bisa memfollow up ticket review. To give you more information, the second testing for the confirmations and the treatment information to you. Untuk memberikan info ke teman-teman, mungkin untuk diperlukan testing yang kedua untuk konfirmasi dan juga informasi tentang trade. Okay. There is show to you Hong Kong has another website for getting more HIV information. Nah, kalau misalnya teman-teman masih pengen tahu tentang informasi lebih lanjut tentang HIV/AIDS dari Hong Kong, bisa dicek dari tautan di sini. Okay, and this one is for the other health related service. Dan yang ini adalah untuk informasi yang kesehatan yang lain yang berhubungan dengan organ reproduksi wanita ya. So this is very important. This is our project Mesh Facebook. If you have followed this Facebook, you may be getting more updated information on HIV, AIDS, other sexual health, and anything you may be interested on the page. Jadi ini tolong teman-teman di scan kode ini untuk ke Facebook dari Concern, terutama untuk project Mesh ini. Jadi dari link ini teman-teman akan bisa terhubung dengan Concern. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Kalau mungkin ada pertanyaan, bisa langsung di kontak Facebook. And there we have a simple questionnaire to review how many do you get in the workshop. Please fill the questionnaire and then get back to us. Dan minta tolong juga teman-teman, nanti ini ada kuesioner 1 lembar kecil dari Concern, mohon diisi juga. Jadi Concern ini juga bisa mendapatkan feedback. And the last but very important thing, please do not forget to get your souvenir when you prepare souvenir to you. To get in reception when you leave, when you go to the testing before. Nah, Concern juga punya souvenir, jadi nanti ketika acaranya sudah beres, tolong juga diambil souvenirnya yang sudah disediakan di sana. So, terima kasih. This is a part of AIDS Concern. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Itu scan-nya pakai apa? Ada sisi tanya jawab enggak? Nanti. Oh, nanti. Habis ini ada satu sesi lagi, habis itu tanya jawab. Oh iya. Okay. So thank you very much, Mr. Wong, and also Ms. Toto for having their presentation to us. Terima kasih banyak, Pak Wong dan juga Ms. Toto. Selanjutnya kami persilakan Ibu Tania untuk bisa berbagi juga ke kita paparannya mengenai hak-hak kesehatan teman-teman pekerja migran ya. Kita simak bersama-sama. Silakan Bu Tania. Selamat siang semuanya. Mau saya terus ya, mau ada yang akan duduk mau berdiri silakan. Oke ya. Terima kasih kepada konsul kami Indonesia yang telah
kesempatan ini supaya kita bisa duduk bersama untuk belajar, karena kalau kita lihat dari penanganan kasus yang kita lakukan, nggak ada. Oke, nggak apa-apa, isi aja dulu, biar kita bisa konsentrasi. Isi aja dulu 5 menit. Oke, perlu diterjemahkan nggak ini pertanyaan ini? Perlu. Oke, saya bantu terjemahin ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Apakah seseorang yang terinfeksi HIV selalu menunjukkan gejala? Jangan keras-keras jawabnya. Jadi yang pertama benar, yang kedua tidak benar, yang ketiga tidak tahu. Di mana lagi? Oke, Video nomor YouTube 2. lagi. Kemudian yang kedua, infeksi HIV dapat dideteksi melalui tes darah. Sekali lagi sama ya, benar, tidak tahu. Oke. Nomor 3, harapan hidup orang yang mengikuti atau mengambil pengobatan HIV secara teratur itu akan sama dengan populasi secara umum, dengan orang-orang lainnya. Benar, tidak benar, atau tidak tahu? Dipikir lagi. Jadi saya ulang ya, pertanyaan nomor 3 ini penting. Nomor 3 ini sangat penting untuk menghapus stigma, ya. Jadi apakah harapan hidup orang yang minum obat HIV secara teratur itu harapan hidupnya sama dengan orang-orang lain yang tidak terkena HIV? Exactly ya, sama ya. Oke, nomor 4. Teman-teman, jangan cuma menjawab salah atau tidak salahnya atau tidak benarnya, yang kita pahami gitu loh. Tapi kalau sampai pemahaman kita itu ternyata kurang benar, ya ini saatnya kita belajar lagi gitu kan, supaya kita bersama-sama belajar. Kemudian yang keempat, kondom dapat melindungi kita dari infeksi HIV. Benar, tidak tahu. Nomor 5, HIV dapat dapat ditularkan melalui darah, cairan vagina, dan air mani. Jangan keras-keras. Oke, nomor 6. Yang ini beneran dijawab sendiri-sendiri, jangan sama-sama, oke? Apakah workshop ini yang tadi barusan diberikan oleh AIDS Concern itu meningkatkan pemahaman saya tentang atau kesadaran saya tentang tes HIV? Setuju, tidak tahu? Jawab sendiri-sendiri teman-teman. Oke, yang terakhir nomor 7. Ini workshop ini yang barusan dilakukan oleh AIDS Concern meningkatkan kesadaran saya akan pentingnya menggunakan kondom untuk mencegah HIV. Setuju, tidak tahu? Oke, terima kasih waktu untuk bertanya. Oh, ada loh. Saya juga cuma 7. Terima kasih bertanya. Oke, that's it. Be ready to give it back to you. Oke, yang sudah isi dipegang sendiri-sendiri. Karena kalau nanti betulnya nanti dapat hadiah itu. Jadi simpan sendiri-sendiri. Tolong dimasukin di tas atau disimpan sendiri-sendiri. Jangan hilang karena nanti ada hadiahnya. Jadi kalau yang betulnya
Kalau ada yang salah, ada pada dia. Nah, bergurau aja nanti. Ya, silakan simpan baik-baik. Ya, oke. Gak usah kasih nama. Yang semua bergurau. Ya. Oke, ya udah. Terima kasih. Apakah kita udah bisa mulai? Karena saya mau mengejar waktu supaya kita bisa teman-teman bisa ikut tes. Ya, karena kita punya waktu cuma 1 jam. Halo. Tidak usah tulis nama, apalagi nomor HP. Itu cuma untuk disimpan, Mbak. Dipegang, udah selesai ditulis kan? Oke, disimpan. Udah kan? Disimpan. Itu loh. Pintar semua. Oke ya? Kita bisa mulai? Ya, terima kasih ya atas kesempatannya. Kita harus belajar cepat ya, karena supaya ada cukup waktu untuk tes. Oke. Sebenarnya kita ketika kami melayani teman-teman yang punya kasus, kita juga ada menemukan beberapa teman-teman kita yang datang bukan cuma dengan kasus labornya atau polisinya segala macam, tapi juga ada yang mempunyai masalah dengan kesehatan mereka. Ya, jadi pada saat yang bersamaan kami juga harus melihat dan membantu tentang penguatan mereka. Dan ada beberapa yang memang terkena penyakit, terinfeksi dengan virus HIV. Ya, dan maka dari itu saya merasa adalah sangat penting bagi kita, ya, untuk bisa tahu apa itu HIV dan pencegahannya. Karena selalu mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Kadang-kadang ada kita tawarin ke teman-teman, mau nggak tes ini? Karena kita pernah kasih tes yang gratis, teman-teman itu merasa nggak butuh atau juga mungkin malu. Ya, jadi sebenarnya untuk orang yang mempunyai seks aktif itu biasanya kalau di luar negeri mereka selalu mengadakan pengecekan setiap 3 bulan atau setengah tahun. Oke, jadi saya berharap kali ini poin saya role-nya saya di sini adalah menghubungkan ya tentang penyakit dengan hak ketenaga kerjaan teman-teman. Ya, oke. Tadi udah dijelaskan tentang apa itu AIDS, oke? Dan juga di sini yang harus diketahui bahwa AIDS ini bukan penyakit tersendiri, oke? Tetapi karena lebih kepada sistem kekebalan tubuh, ya imun yang rusak, ya, oke. Jadi AIDS itu disebabkan oleh virus apa? Ya. Jadi kalau ada seseorang dikatakan bahwa kemudian dia diputus kontrak karena menderita HIV, sebenarnya ini adalah kita mesti lihat ini lagu kenapa kita mau mengadakan pembicaraan kali ini. Oke. Oh, kebanyakan. Apakah penderita HIV bisa bekerja seperti orang biasa? Tadi berarti udah tahu ya. Asal apa? Diobati, pencegahan. Ya. Jadi kalau nggak minum obat juga nggak apa-apa, cuma dia sakit aja, gitu kan? Oke. Kita bedah kasus. Oke. Jadi ada kasus seorang pekerja tanda tangan kontrak kerja baru dengan majikan baru. Lalu setelah visa keluar, majikan biasanya kan teman-teman disuruh untuk medical check up, ya. Lalu kemudian majikan membatalkan karena laporan kesehatannya menunjukkan pekerja terinfeksi HIV. Jadi pertanyaannya, apakah majikan diperbolehkan untuk memutuskan kontrak kerja pekerja? Tidak. Oke. Lalu apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan nanti kita simpan. Oke. Kasus yang kedua, pekerja tiba di kantor kami dan langsung
pingsan. Ketika diperiksa statusnya di bawah rumah sakit, ternyata dia udah overstay dan ditemukan terinfeksi virus HIV. Apakah dia boleh berobat di Hong Kong? Ya, itu jawabannya boleh, tapi nanti kita bahas. Kasus yang ketiga, pekerja sudah bekerja dengan majikan selama 6 tahun dan sepakat untuk tanda tangan kontrak baru dengan majikan. Oke? Kemudian ketika diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, ternyata terinfeksi HIV. Oke, pertanyaannya adalah apakah majikan boleh membatalkan proses pemohonan kontrak kerja? Jadi ini ya dari diketemukan menderita HIV yang kemudian akan mempengaruhi kontrak kerjanya. Jadi kita bahas sama-sama. Supaya tahu keadaan-keadaan seperti tadi, berarti kan kita mesti ngerti hukum. Ya, dengan ngerti hukum baru kita bisa tahu, oke, ternyata yang kasus yang pertama, kedua, ketiga, apakah ada pelanggaran di situ? Apakah yang ada bisa dilakukan? Ya, oke. Kalau seandainya seperti yang tadi dibilang, ketika seorang pekerja itu kemudian ditemukan bahwa dia menderita HIV, oke, apakah berarti dia boleh diputuskan kontrak? Boleh tidak? Oke, jadi boleh. Caranya adalah enggak, kita bicara tentang hukumnya. Ya, majikan mau putuskan kontrak, oke? Secara hukum tidak boleh. Oke, sebenarnya kalau majikan putuskan kontrak tanpa dia sakit atau sakit pun itu boleh. Karena pasal 10 dari kontrak kerja mengatakan bahwa salah satu pihak dapat memutuskan kontrak kerja dengan memberitahukan 1 bulan pemberitahuan, ya, secara tertulis atau memberi 1 bulan gaji ganti pemberitahuan, betul? Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya mau mengenalkan di sini Bapak Robert. Ya, dia adalah pengacara dan dia yang sering membantu kasus kami. Ya. Beliau seorang bergelut dalam membantu para buruh migran di Hong Kong sebelum saya masuk kerja di Christian Nation sebelum 2001. Ya. Jadi ini yang kontrak kerja. Jadi kalau seandainya pemutusan kontrak itu harus memenuhi persyaratan dengan memberitahukan 1 bulan sebelumnya, atau kalau tidak dengan 1 bulan gaji. Lalu kemudian kita mesti melihat apakah pemutusan kontrak itu adalah pemutusan kontrak yang melanggar hukum atau tidak. Oke. Jadi how can I cannot go back ya? This one. Ya. Teman-teman ngerti nggak apa itu pemutusan kontrak yang melanggar hukum? Apa yang termasuk ya pemutusan kontrak yang melanggar hukum? Ketika suatu kontrak diputuskan dan kemudian pemutusan kontrak itu dikatakan bahwa pemutusan kontrak itu adalah pemutusan kontrak yang melanggar hukum. Nggak ngerti? Tahunya adalah pemutusan kontrak harus memberikan 1 bulan pemberitahuan sebelumnya atau 1 bulan gaji. Oke. Jadi sebenarnya dalam hukum ketenagakerjaan Hong Kong, ketika suatu kontrak kerja diputuskan, itu juga mesti melihat apakah alasan pemutusan kontrak itu dengan alasan yang sah, apakah ketika diputuskan kontrak itu melanggar hukum atau tidak. Contoh pemutusan kontrak melanggar hukum adalah 1, ketika pekerjanya hamil dan majikan memutuskan kontrak ketika pekerjanya hamil dan telah memberikan surat pathfinder, ambasador pathfinder, ya, surat dari dokter yang mengatakan bahwa dia telah hamil. Oke. Ya, lalu kemudian pekerja berada dalam masa cuti sakit yang dibayar. Ngerti ya? Ini yang seringkali teman-teman salah kaprah. Karena teman-teman kadang tidak melihat apa itu masa cuti sakit yang dibayar. Ketika seseorang pekerja sakit dalam masa cuti sakit yang dibayar dan diputus kontrak, itu merupakan pemutusan kontrak yang melanggar hukum. Lalu ketika pekerja memberikan bukti atau informasi untuk kasus investigasi yang menjadi saksi, gitu loh. Oke. Lalu ketika pekerja bergabung dalam serikat buruh dan aktivitasnya. Ketika
bekerja diputuskan kontrak dengan alasan-alasan seperti itu, menurut hukum ketenagakerjaan Hong Kong, pemutusan kontrak ini adalah merupakan pemutusan kontrak yang melanggar hukum. Oke? Ya. Lalu satu lagi, pemutusan kontrak lepas yang mengalami kecelakaan kerja. Jadi sebelum Labor Department ya menaksir, mengeluarkan hasil taksiran luka kecelakaan kerjanya itu ada berapa persen, dan majikan memutuskan kontrak, maka itu juga termasuk pemutusan kontrak melanggar hukum. Ngerti nggak ini? Ngerti ya? Jadi ketika seorang pekerja sakit, kecelakaan kerja, ketika bekerja rumah majikan, contohnya, lalu kemudian misalnya tangannya kepotong, kakinya kepotong, dan dia masih harus terus berobat. Labor Department tidak bisa melakukan penaksiran berapa kapasitas dari anggota badannya yang berkurang, ya, fungsinya sebelum siklusnya habis. Oke, jadi selama periode itu, selama dia masih berobat, sampai selama dia masih ada cuti sakit, sebelum Labor Department memberikan keputusan, oke, setelah ditaksir kapasitas dari anggota badan ini kehilangan berapa persen ininya, fungsinya, maka majikan tidak boleh memutuskan kontrak. Oke, ya. Kira jangan dulu. Apa hak seseorang pekerja untuk mendapatkan cuti sakit yang dibayar? Kalau saya sakit 3 hari, ya, saya dapat gaji atau tidak? Dapat. Oke, dapat tidak dapat. Kalau saya sakit, saya tidak ke dokter, tapi saya benar-benar sakit, ya saya sudah minum obat tolak angin, ya, dan majikan mengizinkan saya tidur dalam kamar, saya dapat gaji atau tidak? Dapat. Oke. Kita lihat di sini ya. Ada kalanya ada majikan yang tidak pelit sih, memang dia kasih. Tapi kalau kita bicara tentang hukum, ya, seorang pekerja berhak mendapatkan cuti sakit yang dibayar jika pertama, cuti sakit yang dibayar itu tidak kurang dari 4 hari berturut-turut, ya. Lalu harus mendapat surat dari dokter yang terdaftar di Hong Kong. Oke. Lalu sudah mengumpulkan jatah hari cuti sakit yang dibayar. Apa itu hari cuti sakit yang dibayar? Kira-kira ngerti nggak? Enggak. Oke. Contohnya gini. Menurut hukum, bukan contoh. Menurut hukum, ya, seseorang pekerja berhak bisa mengumpulkan hari cuti sakit yang dibayar, ya, dalam 1 tahun pertama, setiap bulannya itu berhak bisa mengumpulkan 2 hari. Di tahun yang kedua, 1 bulannya 4 hari. Ya, artinya begini. Ketika saya bekerja dengan majikan, misalnya saya sudah bekerja 1 bulan, berarti saya sudah mengumpulkan jumlah hari cuti sakit 2 hari. Kalau saya sudah bekerja setengah tahun, berarti 2 kali 6, 12 hari. Ya, oke. Kalau kita kaitkan lagi tadi, dikatakan bahwa saya berhak mendapatkan hari cuti sakit yang dibayar kalau saya sudah mengumpulkan jatah hari cuti sakit saya. Kalau misalnya saya baru datang ke Hong Kong 3 minggu, saya sakitnya 5 hari, kan udah memenuhi kan lebih dari 4 hari. Jadi secara hukum, kita bicara hukum, saya bisa nggak mendapatkan hari cuti sakit yang dibayar? Bisa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena belum mengumpulkan jatah hari cuti sakit. Ya, Tri. Nah, tuh pemain lama. Oke ya, jelas ya. Oke, jelas ini. Oke, jadi teman-teman tuh jangan bingung. Kadang-kadang ada teman-teman bertanya, ya, saya lo sakit udah 3 hari tapi kasih dipotong gaji, kan? Itu kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa menjawab apa? Secara hukum berarti harus 4 hari. Kalau 3 hari berarti belum dapat. Saya baru datang kerja di Hong Kong 5 hari, lalu masuk rumah sakit, ya, penyakitnya parah, masuk rumah sakitnya sebulan. Jadi saya bisa dapat gaji tidak? Tidak, karena belum mengumpulkan jatah hari cuti sakitnya. Jadi teman-teman harus melihat kepada peraturannya, oke? Ya. Next. Ini adalah tadi saya sudah jelaskan, ya, jatah cuti sakit yang dikumpulkan, oke?
mau foto ya. Dan itu adalah maksimum 120 hari. Oke, setahun. Oke, next. Oke, yang udah ini. Oke ya, next. Seorang pekerja tidak berhak mendapatkan cuti sakit yang dibayar kalau pertama, ya, dia tanpa alasan yang jelas menolak ya pengobatan dari dokter yang dianjurkan oleh majikan. Oke, misalnya dia disarankan ke dokter ini, tapi dia pergi sendiri ke dokter yang lain tanpa alasan yang jelas. Kecuali misalnya dia disuruh ke dokter ini udah berkali-kali misalnya, lalu kemudian kayaknya komunikasinya nggak jalan. Jadi sekarang kita lebih memilih dong ke dokter yang misalnya bisa bahasa Indonesia atau ya bisa jelaskan sama majikan. Tapi kalau misalnya kita udah disuruh ke dokter A, tapi kita tanpa alasan yang jelas kita tetap menolak, tapi kita pilih dokter yang lain, itu bisa ditolak untuk mendapatkan cuti sakit yang dibayar. Lalu masa cuti sakitnya jatuh pada hari ibu tanggal merah. Lalu yang ketiga adalah kalau misalnya pembayaran gajinya itu sudah terhitung dalam untuk yang kecelakaan kerja. Oke, ya, next. Udah ngerti lah ini ya, cara menghitung cuti sakit yang gaji pada hari cuti sakit 4/5 dari gaji. Ngerti? Ada yang perlu dijelaskan? Oke, misalnya gini, cara menghitungnya adalah kalau gajinya 4/30. Menghitung gaji per hari berarti dibagi aja 30. Nah, ada kalanya ada yang pakai rumus kali 12 dibagi 365. Tapi kalau kami biasanya menghitungnya dengan cara simpel, dibagi dengan jumlah hari pada bulan itu, oke, dikali dengan kalau kita mau mencari pekerja itu kan dapat gaji per hari. Tapi karena gaji per harinya cuma 345 dikali dengan 4/5, gitu loh. Jadi akan dapat gaji hari cuti sakit. Oke, ya. Ketika melihat pemutusan kontrak itu tadi seperti dibilang, apakah majikan boleh putuskan kontrak? Ya, boleh, yaitu dengan memberitahu 1 bulan sebelumnya. Tapi sebelumnya kita juga mesti melihat apakah pemutusan kontrak itu termasuk pemutusan kontrak yang melanggar hukum atau tidak. Lalu kita juga melihat apakah pemutusan kontrak itu melanggar hukum diskriminasi. Oke. Kalau kita lihat dari website IOC, ya, mereka mengatakan pekerja akan dilindungi karena ya definisi dari catatan di bawah undang-undang diskriminasi itu, ya, termasuk dengan adanya organisme di dalam tubuh yang menyebabkan penyakit atau penderita HIV. Maka penderita HIV, karena dia kan di dalam tubuhnya penderita HIV kan ada virus, dan di dalam tubuhnya ada organismenya. Berarti dia itu termasuk dilindungi dalam hukum ini. Jelas ya? Oke. Dan selain itu juga melindungi orang-orang di sekitarnya, misalnya pasangannya, ya, teman kerjanya. Oke? Ya. Jadi dengan tadi kita balik lagi. Jadi menjawab pertanyaan tadi. Jika pekerja diputuskan kontrak setelah dikonfirmasi terinfeksi HIV, apakah majikan boleh putuskan kontrak? Ya, boleh, asal dilakukan sesuai dengan hukum. Dan perlu diperhatikan juga seperti yang tadi kita sebutkan, apakah pemutusan kontrak ini termasuk pemutusan kontrak melanggar hukum? Misalnya, walau dia ketika itu berkunjung ke dokter, ya dia itu berkunjung ke dokter karena sakit, dan kalau majikan memutuskan kontrak dia, berarti itu kan termasuk pemutusan kontrak yang melanggar hukum. Kalau dia memenuhi bahwa dia memang mendapatkan jatah cuti sakit itu, dan apakah melanggar hukum diskriminasi. Jadi teman-teman ketika seorang pekerja diputus kontrak harus memperhatikan beberapa hal seperti ini. Apakah pemutusan kontrak itu telah memenuhi hukum ketenagakerjaan Hongkong, dan pemutusan kontrak itu ada melanggar hukum diskriminasinya. Itu cara kita membantu ke kasus teman-teman yang seperti yang 3 tadi. Oke. Jadi kalau kecuali keadaan ini ya, yang tadi disebutkan di pasal 9C, ketika dokter menyatakan unfit, maka dia boleh putuskan kontrak dan dipulangkan ke Indonesia. Oke.
balik lagi ke itu. Kita kembali lagi kan udah lihat tadi. Jadi kita kembali ke kasus pertama. Ya, benar kasus pertama. Ketika seorang pekerja, ya, tanda tangan kontrak kerja dengan majikan baru. Lalu setelah visanya keluar, lalu ternyata ada terjangkit virus HIV. Jadi majikan boleh putuskan kontraknya tidak? Boleh dengan kasih 1 bulan gaji atau ganti 1 bulan gaji itu. Lalu apa lagi? Kita bisa melaporkan apa lagi? Apakah ada pelanggaran hukum tentang pemutusan kontrak yang melanggar hukum? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi apakah diskriminasi di sini? Ada. Jadi, ya, karena alasan pemutusan kontraknya adalah majikan mengatakan dia terjangkit virus HIV, gitu loh. Jadi jelas ya. Nah, oke. Beda kasus kedua, memang. Dia datang nih langsung ketika lalu ternyata setelah udah overstay, lalu kemudian dibawa ke rumah sakit ternyata terjangkit. Bisa nggak berobat di Hongkong? Ya. Bisa tidak berobat di Hongkong? Tidak bisa. Banter salah. Bisa berobat di Hongkong, ya. Ya. Kalau masuk emergency biasanya itu bisa minta waiver. Tapi kalau misalnya dia itu tidak emergency, cuma mau berobat aja untuk penyakit HIV-nya, bisa tidak? Bisa, bayarnya mahal. Ya, jadi tetap bisa. Kenapa dia masih harus bayarnya mahal? Tidak punya visa. Gak ada visa kerja ya. Jadi tidak termasuk dalam kategori orang yang bisa mendapatkan subsidi bantuan pengobatan dari pemerintah. Oke, kalau kita lihat kasus ketiga, sudah bekerja 6 tahun, mau renew, ternyata setelah hasilnya keluar ada terjangkit virus. Oke, pertanyaannya, apakah majikan boleh membatalkan proses permohonan kontrak kerja baru? Boleh. Oke, apakah harus kasih 1 bulan pemberitahuan? Alasannya? Kan itu masih proses permohonan. Belum artinya kan Enggak, dia udah selesai mau renew dengan majikan baru. Mau renew dengan majikan baru. Jadi majikan nggak jadi nih renew. Lalu gimana? Apakah gimana? Tidak usah ngomong majikan baru dulu. Kita ngomong majikan kan. majikan boleh membatalkan proses permohonan kontrak baru. Artinya kan masih dalam proses permohonan kontrak baru, yang mana bisa terjadi otomatis masih aktif. Enggak, kita bicara tentang kontrak kerja barunya. Yang pastinya, apakah majikan boleh membatalkan proses kontrak kerja barunya? Boleh. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Mencari majikan baru. Oke. Lalu apa ada lagi yang perlu diperhatikan? Pas dia kan finish nanti. Majikan membatalkan karena HIV. Jadi enggak. Apa enggak? Karena kan yep. Oke. Betul. Karena majikan tidak mau sambung kontrak dengan alasan bahwa dia ada virus HIV. Oke, jelas ya. Jadi ini kalau teman-teman nanti misalnya ada teman yang lain bertanya atau gimana, itu yang perlu diperhatikan. Jadi aplikasinya dilihat hukumnya. Oke, ya Bu. Oke. Ini adalah organisasi sebenarnya gini. Kenapa kita perlu memasukkan ini? Karena terus terang dari teman kita yang terjangkit HIV, ketika pulang ke Indonesia, itu mereka memutuskan untuk tidak memberitahu orang rumahnya. Ya, dan ada juga yang kemudian merasa karena biaya pengobatannya terlalu mahal. Karena itu kami memberikan informasi ini bahwa Indonesia itu ada tempat untuk pengobatan HIV yang gratis. Ya, sebenarnya di setiap kabupaten itu ada. Oke, gratis. Ya, setiap kabupaten itu ada. Oke, ya. Di Hong Kong ada beberapa rumah sakit yang bisa ya
membantu pengobatan untuk penderita HIV, yaitu di Queen Elizabeth, di Prince Margaret, dan Columbia Integrated Treatment Center. Di 3 tempat ini yang ada membantu pengobatan untuk HIV. Okay? Sebenarnya ya, kalau di Queen Elizabeth, dari pengalaman kami, untuk teman-teman yang tidak ada visa kerja, pengobatannya itu akan sangat mahal. Oke, ya. Next. Jadi alamatnya seperti ini. Oke, ya, ini. Oke. Dan seseorang sebelum dia datang untuk pengobatan di rumah sakit tersebut, mereka harus dapat tunjukkan bahwa mereka menderita HIV. Jadi misalnya pergi ke ex-concern juga bisa untuk mendapatkan rujukan. Dia pengobatannya. Ya, kalau misalnya seperti tadi kan Miss Omong bilang, dalam setahun orang pengobatan HIV di Hong Kong itu cuma 1.000. Ya, jadi kalau misalnya orang yang disubsidi kedatangan pertamanya 135 dan selanjutnya 80. Ini kalau masih daftar kerja atau orang lokal. Ya, oke. Tapi kalau untuk yang tidak ada visa kerja itu sekali berobat 100.910. Ya, jadi maka itu adalah sangat penting untuk kita bisa mendeteksi sendiri dari awal. Ya, ex-concern itu kalau melakukan pemeriksaan itu gratis. Ya, jadi adalah sangat penting kalau bagi seseorang kalau yang mempunyai sekat aktif itu untuk selalu melakukan pemeriksaan. Ya, kenapa tidak dipakai? Karena ini kan juga pencegahan dan juga tidak memakai biaya. Daripada terlanjur nanti pengobatannya susah dan biayanya mahal. Oke, ya, next. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Karena kalau nggak kita udah mau laju kepada tes. Dia mau pindah majikan, besok bulan 3 dia sudah dapat majikan lagi di umum, terus tidak agent. Majikan yang ini dia tidak terima. Kenapa kamu pindah majikan punya agent? Nggak ngomong dulu katanya. Terus tanya, apakah boleh saya pindah majikan dan juga punya agent sama saya? Dia bilang kalau kamu pilih saya bisa, tapi ini apa mau terima majikannya? Jadi pertanyaannya, apakah boleh pindah agen atau pindah majikan? Yang kedua, apakah sakit ini majikan baru mau terima atau tidak? Oke, pertanyaannya di luar dari yang itu ya, kita jawab aja lah. Apakah boleh pindah agen atau pindah majikan? Boleh, itu hak asasi, ya, hak asasi setiap manusia untuk mendapatkan pekerjaan ya yang baik, oke, dan bekerja dengan siapapun. Apakah saya sakit ini lalu majikan mau nggak sama saya atau tidak? Tergantung, bicarakan dengan majikan baru. Nah, penting jujur, saya sakit ini ya, tapi sakit saya ini misalnya tidak mengganggu pekerjaan saya, tidak mengganggu ya. Nanti kalau ketika saya melakukan pekerjaan kamu atau apa, ya ngomong jujur. Kalau majikan mau, ya puji Tuhan, ya alhamdulillah gitu kan. Ya kalau nggak mau, cari lagi, gitu loh. Oke? Ya, jelas dulu. Terima kasih. Yuk. Siap buka pertanyaan 2 lagi ya. Yang terakhir sebelum kita lanjut ke tes, silakan. Terima kasih, Bu Tania. Saya mau bertanya, seperti yang tadi kita bahas bahwa dia mau pergantian kontrak baru, ternyata dia tes HIV positif. Tapi kan kalau dia itu tergolong yang non-symptom, artinya dia masih kondisi sehat atau stage early, artinya dia masih punya hak untuk berganti di majikan baru. Apakah kira-kira Christian Action bisa membantu dalam kasus ini otomatis untuk menjadi mediasi ya? Karena untuk mengubah stigma majikan baru ini, seandainya dibutuhkan itu bisa tidak? Oke. Terima kasih. Terima kasih deh. Kalau role-nya kami, ya kami itu biasanya cuma karena kita kan membantu teman-teman, ya. Jadi kami jarang, boleh dibilang tidak dalam posisi menjadi mediator. Kami jarang, kami tidak tidak melakukan posisi itu. Kami tidak menempatkan diri kami sebagai mediator. Ya,
paling maka itu kita sering, kadang-kadang kita juga terima telepon dari majikan, saya punya masalah dengan pekerja saya, boleh nggak ini? Biasanya kita akan bilang, untuk melindungi haknya kamu dan hak pekerja, kami menyarankan untuk datang ke labor department saja. Gitu. Kenapa? Karena memang organisasi kita, kantor kita kan memang untuk membantu saja. Kalau kita juga kemudian melayani majikan, itu akan jadi kacau. Ya, jadi seperti dibilang kalau seandainya udah ini kalau mau mengubah semua, bisa saja dia dibawa ke seorang yang ahli tentang penyakit tentang HIV supaya dia bisa mendapatkan penjelasan. Misalnya tadi kan, kalau misalnya dikasih bahan bacaan, dia juga kurang ngerti, bawa aja ke organisasi yang membantu para orang-orang yang menderita atau terjangkit itu virus HIV. Jadi akan lebih bagus, maka akan lebih bagus karena itu spesialisasinya mereka dibanding kami, yang kami juga agak spesialisasi di situ gitu loh. Oke ya, moga-moga ya. Terima kasih, nama saya Laras. Misalnya di sini saya mau bertanya bahwa ada seorang CC yang dia mengalami kekerasan seksual di sini dan dia melaporkan ke polisi, dan dari pihak polisi dia dirujuk di klinik dan sekarang dia melakukan swab vagina dan melakukan treatment untuk pencegahan HIV/AIDS tersebut. Nah, dari pihak polisi sekarang dia juga mengirimkan organisasi dari Renli dan juga ada social worker, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi lagi dari pihak polisinya dan dari pihak social workernya tersebut. Dan majikannya tahu dan mendukung. Tetapi bagaimana kalau misalnya masalah pengadilan CC ini belum selesai dan waktu kerja di tempat majikan itu sudah selesai dan finish kontrak, majikannya tidak mau nambah lagi, bagaimana Bu? Oke, terima kasih Nara. Oke. Memang untuk setiap korban yang dari pelecehan seksual itu harus yang rumah sakit akan mengadakan pemeriksaan untuk penyakit menular dan juga untuk kehamilan, ya. Lalu karena mereka mengalami kekerasan seksual, maka harus harus ada pendampingan ya dari social worker-nya. Renili adalah salah satu organisasi yang membantu korban yang mengalami pelecehan seksual. Oke. Kembali kepada pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya kasusnya masih berlanjut tapi kontraknya finish dan majikan nggak mau sambung? Ya, teman kita ini kalau memang secara fisik, secara mental dia merasa karena seseorang yang mengalami kekerasan seksual itu kan dia trauma, ya. Jadi dia sendiri harus tahu dulu apakah dia siap untuk melakukan suatu pekerjaan baru, gitu loh. Karena ada kalanya teman-teman itu nggak menyadarinya. Apakah karena apakah kadang-kadang ada pengabaian, kadang-kadang mereka nggak menyadari, atau kadang-kadang mereka itu cuma berpikir dengan membandingkan akan memperbaiki keadaan. Jadi teman-teman itu juga harus merasa apakah saya siap masuk ke suatu lingkungan yang baru, gitu loh. Kalau misalnya majikan yang lama tidak mau, majikan yang baru mau, lalu dia terpaksa cari majikan baru. Kalau dia merasa siap, ya dia bisa saja cari majikan baru. Dan kalau keadaan seperti ini, dia boleh ganti majikan yang Hong Kong. Ya, jadi dia boleh cari majikan baru, cari agen lagi, dan dia boleh proses menunggu visa di Hong Kong. Oke? Terima kasih. Yuk. Ada pertanyaan untuk Mr. Wong mungkin? Ya. Ayo. Ada yang mau bertanya untuk Mr. Wong? Terima kasih, selamat siang semuanya. Nama saya Yunita. Mau nanya terkait HIV/AIDS yang ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Bagaimana mengetahui ciri-ciri yang lain secara jelas ketika kita pengen tahu orang itu terkena HIV gitu. Terima kasih. Ciri-ciri kecil, intinya ciri-ciri yang dapat dilihat yang bisa apa? Actually, the only method of knowing if
what people got infected by HIV is only by testing. So if you want to know the result of your partner or your friend, you can. So maybe you can invite he or her to go to testing with you, but it is the confidentiality of the patient, so they can choose whether to tell you or not the result. And it is impossible to tell someone if someone is infected by just looking at their appearance. Jadi lebih baik cara paling akurat itu juga melalui testing ya. Jadi memang kalau bisa diyakinkan saja temannya untuk melakukan testing di tempat yang bisa melakukan seperti salah satunya AIDS Concern, karena itu cara yang paling akurat. Tadi sudah dijelaskan di awal tanda-tandanya memang seperti normal saja ya, dan itu berlangsung juga 2 minggu. Jadi memang paling aman, paling akurat adalah melakukan testing. Ada lagi pertanyaan? Terakhir mungkin ya? Terakhir, lalu kita tutup dan kita lanjut ke tes. Terima kasih Bu Ayu. Saya bertanya ke Kak Tania, ada kasus yang sampai ke saya Kak tentang teman-teman, satu teman dia terkena kanker payudara dan sudah beberapa kali 2 atau 3 kali operasi. Kemudian karena majikannya ini sudah tahu, ketika selesai kontrak tidak diperpanjang. Nah kemudian dia mencari majikan baru, sudah bekerja sekian bulan, jadwalnya untuk melakukan treatment selanjutnya, kemo. Nah karena dia takut dengan majikan baru akan memutus kontrak, dia menyembunyikan. Tapi kemudian majikan tahu dan majikan merasa dibohongi ya, kemudian marah. Nah ini mempertanyakan biaya untuk pengobatan treatmentnya itu tidak mau menanggung majikan. Nah ketika dia berbicara kepada saya coba sampaikan untuk berbicara baik-baik, memohon ya, intinya bagaimana negosiasinya. Akhirnya majikan memberikan separuh dari biaya treatment yang akan dia lakukan, kalau tidak salah masih sekitar 3-4 kali. Nah, ini menurut Kak Tania bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh teman saya ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup kuat ya. Oke. Jadi ceritanya gini. Nah, sebenarnya untuk teman-teman yang harus melakukan perawatan untuk kemo, ya setelah kemo kadang-kadang kan mereka juga harus ada suntikan obat segala macam. Ya, kalau mereka masih bekerja dengan majikan dan kalau kita lihat hukum bahwa semua pengobatan itu harus ditanggung oleh majikan. Oke. Tetapi rumah sakit sendiri, ya kalau kita berapa rumah sakit, ada juga untuk penyakit kanker ini ada beberapa jenis penyakit yang juga tidak ditanggung oleh rumah sakit, gitu loh. Jadi mereka harus memang membayar biaya mahal. Untuk teman-teman yang kemudian harus kemo dan biaya mahal seperti ini dan majikan tidak mampu membayar, dari pengalaman kita dan sudah sering terjadi teman kita ini bisa dengan majikan sama-sama pergi ke social office, ada social worker di rumah sakit untuk membuat permohonan dana pengobatan dari ada 2 lembaga, satu Samarintan dan satu Tuah. Ya, jadi mereka berdua bisa bersama membuat pernyataan bahwa majikan tidak mampu. Ya, majikan tidak mampu, jadi kemudian mereka mau meminta permohonan dana dari Samarintan dan Tuah. Oke, itu bisa dilakukan karena kalau masalah saya Samarintan yang mengurus tentang kemo, yang Tuah itu anak
menyimak ya paparan dari Bapak dan Ibu ya narasumber dan juga sudah menyampaikan pertanyaan. Terima kasih sekali. Dengan ini kami akhiri acara seminar webinar terkait seminar of life, your health condition and other functioning will be comparable to the people who are not infected. So if you are willing to have your medication, then you can have a very healthy condition. You can lead a normal life just as other people. And the treatment is very simple today. Most of the patients, they only need to take 1 pill every day. And then the side effect is very mild these days. Actually, the side effect will disappear in 2 to 3 weeks. Nah, jadi untuk pengobatan HIV ini sendiri ada yang namanya disebut HIV Active Antiretroviral Therapy. Jadi si virus HIV ini bisa ditekan efekasinya dengan jenis terapi ini. Nah, jika seseorang yang terinfeksi HIV ini mendapat perawatan yang baik, kembali lagi tingkat kesehatan dan kehidupannya itu bisa sama sebagai orang yang biasa. Nah, dan sebenarnya prosesnya juga simpel. Jadi si obat ini itu hanya 1 tablet per hari. Ya, jadi cuma minum obat aja itu. Dan jika ada mungkin juga side effect-nya itu akan sangat-sangat minor. Jadi pada sekitar 2 atau 3 minggu side effect-nya sendiri akan hilang. Efek sampingnya. Actually, the treatment of HIV in Hong Kong, you only need around 1,000 Hong Kong dollar for 1 year. Nah, untuk di Hong Kong sendiri ini treatmentnya sekitar 1.000 Hong Kong dollar per tahun. Ya. In Indonesia it's free. So. Okay, actually, a very important concept. That is undetectable means untransmittable. What is that? When the viral load, means the number of virus inside your body has become undetectable, then you cannot transmit HIV to other people through sexual contact. What is mean by undetectable? When you take the medication of HIV around 6 months, the number of virus inside your body will increase to a very, very low level. That is less than 30 copies of virus per ml of blood. So that is undetectable. When you achieve undetectable viral load, then you are not able to transmit HIV to other people through sexual contacts. Nah, jadi teman-teman di sini di dunia HIV/AIDS juga ada yang namanya konsep U sama dengan U, ya. Maksudnya di sini apa? Jadi orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS ini jika mendapati pengobatan yang tepat dan juga dalam waktu yang cepat, maka konsentrasi virus yang ada di dalam tubuhnya itu akan menjadi sangat-sangat rendah sehingga nantinya tidak akan bisa terdeteksi. Nah, dengan pengobatan yang baik, bisa jadi si virusnya tersebut akan konsentrasinya menjadi sangat rendah, sekitar 20 kopi per virus per mililiter darah. Nah, ketika orang dengan HIV/AIDS ini mencapai status